akan lebih bisa memungut suara dengan lebih besar jika mereka berpasangan dengan partai yang beraliran kanan. Apakah kanannya kanan murni atau kanannya ini kanan nasionalis? Dan tapi sayangnya memang Ganjar Mahfud ini terkendala masalah-masalah seperti tadi, dan untuk kepartaian ini agak sulit untuk bisa dimajukan. Dan dia juga pernah dicapreskan dengan Pak Prabowo. Otomatis dia ini adalah Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini sepertinya terganjal logistik, sehingga PDIP sepertinya lebih tertarik untuk memasangkan Ganjar Pranowo bersama dengan Sandiaga Uno. Betulkah itu menurut kartu saya? Kita akan lihat, dan apa yang akan terjadi nanti di 2024. Banyak masyarakat yang masih menjagokan mereka berdua. Bahkan konten saya yang mengunggah judul Ganjar Mahfud ini selalu ditonton tidak kurang hingga 100.000 penonton. Dan ini menunjukkan harapan dari banyak orang yang sudah tidak sabar lagi. Mereka sudah capek. Mereka sudah merasa letih dengan banyaknya berita-berita tentang oknum pejabat yang terus kemudian terindikasi korupsi. Mereka rupanya ingin sekali melihat korupsi ini dibumi-hanguskan dan disirnakan dari muka bumi Indonesia. Dan ini adalah satu harapan yang diharapkan muncul jika Mahfud MD diusung menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo yang saat ini masih menduduki klasemen tertinggi dari elektabilitas antara partai, dan jika dibandingkan dengan nama Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Tapi tentu saja kita tahu bahwa kampanye untuk melejitkan seseorang ini membutuhkan tidak hanya elektabilitas, tidak hanya nama yang akan dikenal dan juga didukung, tapi juga logistik, dana, dan juga akomodasi untuk melakukan hal ini. Dan ini tidak main-main, butuh dana triliunan agar ini bisa terjadi. Dulu disebut sebagai sebuah pesta demokrasi, dan ini sesuatu yang memang orang bilang ini lebarannya demokrasi di Indonesia. Apalagi saat ini semua orang itu sudah melek politik, dan isu-isu yang bermunculan ini sangat mungkin merubah by minute atau by second nasib dari para kandidat ini tadi. Apakah naik, apakah turun, ataukah akan tercancel sama sekali. Kita tahu bahwa Sandiaga Uno ini dengan semua yang dia miliki akhirnya menyeberang ke P3 atau PPP. Pak Prabowo beberapa kali menyindir tentang orang-orang yang tidak setia, dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat wajar ada di dalam politik. Beberapa orang menganggap ini sebagai politik pragmatisme, melihat sesuatu tidak berdasarkan ideologi dan juga visi. Tapi hal ini juga yang mungkin dibutuhkan agar pembangunan di Indonesia ini memang akhirnya bisa terjadi dan tidak terkendala dengan rumitnya sistem serta birokrasi yang ada. Nah, maka idealnya PDIP ini memang harus menggandeng partai Islam, karena PDIP sendiri adalah partai nasionalis. Maka akan lebih bisa memungut suara dengan lebih besar jika mereka berpasangan dengan partai yang beraliran kanan. Apakah kanannya kanan murni atau kanannya ini kanan nasionalis? Dan bermitra dengan partai seperti PKB dan juga P3 ini sesuatu yang sangat logis dan juga memiliki historikal yang panjang, terutama saat warga NU dan Muhammadiyah memang tersebar di antara kedua partai tersebut. Maka sepertinya jika PDIP ini lebih melirik kepada Sandiaga Uno, itu adalah satu hal yang mungkin merupakan sebuah bonus. Apalagi jika Sandiaga Uno ini memang secara resmi sudah bergabung pada P3 atau PPP ini. Pak Mahfud yang saat ini belum tergabung dengan partai manapun sangat mungkin untuk bergabung dengan PKB dan diusung oleh partai Islam. Tetapi perbedaan paling mendasar adalah logistik di antara keduanya. Dan kita tidak menutup mata bahwa Sandiaga Uno ini memiliki pedang yang lebih tajam. Beliau ini saat ini menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya adalah kita kenal sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan pernah juga mencalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto sebelumnya. Sehingga otomatis elektabilitasnya ini akan lebih kuat dibandingkan Mahfud MD. Dan tentu saja logistik yang dimiliki ini jelas tidak kaleng-kaleng. Dan memungkinkan juga untuk Sandiaga Uno ini bisa melakukan sebuah opsi untuk merebut pendukung Anies Baswedan, karena pernah mendampingi Pak Anies dalam pemilihan dan memenangi di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Dan dia juga pernah dicapreskan dengan Pak Prabowo. Otomatis dia ini adalah calon yang pernah didukung oleh non-Jokowi. Orang-orang yang memang tidak ingin memilih Jokowi dan PDIP. PDIP ini dulu pernah memilih Sandiaga Uno. Ini versi lebih mudanya Pak Prabowo.
Jadi dari oposisi masuk ke pemerintahan dan masuk ke partai Islam. Maka jika kalian kemarin berpikir bahwa Sandiaga Uno ini membuang peluang di Gerindra, mungkin kalian kurang menonton berita-berita yang ada dan kurang mengikuti sejarah yang telah terjadi. Dan bahkan kalau boleh saya bilang, ini sesuai sekali dengan rencana atau master plan dari Mas Sandi ini tadi. Saya yakin memang kesinilah yang diharapkan. Saya yakin dia kemarin pun itu saat mencalonkan bersama Pak Prabowo, dia pun tidak optimis untuk menang. Tapi saat ini adalah moment of truth. Ini adalah yang dia kejar selama ini. Dan ini adalah mimpinya yang akan diwujudkan. Dan jika ini terjadi, maka sebenarnya Ganjar Pranowo akan menemukan seorang pendamping yang sama-sama kuat dan akan bisa maju dalam pemilu di tahun depan nanti. Tapi apakah komitmen dari Sandiaga Uno akan sama dengan Mahfud MD yang memang akhir-akhir ini menjadi bak Robin Hood, lambang dari kemarahan masyarakat terhadap oknum pejabat dan juga pemerintahan yang terang-terangan melakukan korupsi. Kita tahu bahwa tidak hanya Mas Sandi, tapi Erick Thohir pun juga berusaha untuk masuk ke dalam bursa cawapres kepada calon-calon yang saat ini ada. Tapi tentu saja sulit membandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Erick Thohir ini baru diangkat menjadi menteri. Sandiaga Uno sudah memiliki prestasi yang sebelumnya dalam menjabat. Maka saya katakan Sandiaga Uno memiliki peluang lebih besar. Nah, apakah Erick Thohir nanti akan mengikuti ke dalam koalisi yang ada atau akankah dia berpartner dengan capres yang lainnya? Tapi yang pasti, nanti pemilu 2024 ini adalah pertarungan antara youth voter atau anak-anak muda. Nah, kalau kalian mengerti artinya apa? Artinya yang saya lihat di sini adalah pertarungan antara pemilih-pemilih muda yang akan mungkin untuk pertama kali di Indonesia mendapatkan seorang presiden yang termuda daripada sebelumnya. Dan siapakah kira-kira akan memenangi? Tulis pendapat kalian di bawah sini. Tapi sayangnya memang Ganjar Mahfud ini terkendala masalah-masalah seperti tadi, dan untuk kepartaian ini agak sulit untuk bisa dimajukan. Apakah kalian masih ingin mendukung? Apakah kalian masih berharap mereka bersama? Tunjukkan dukungan kalian. Apakah kalian akan melakukan petisi? Tapi bisa mulai dengan tulis komentar apa yang kalian harapkan jika Ganjar dan Mahfud menjadi capres dan cawapres kita nanti di 2024. Terima kasih atas atensinya. Semoga semua masih terjadi dalam koridor yang tetap mengutamakan persatuan bangsa di atas segalanya. Selamat menyambut pesta demokrasi yang akan diadakan sebentar lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.